Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai visual design, di mana di sini kami beranggotakan saya sendiri Mutiara Harmalina dan rekan saya Nadia Jusnaningsih. Untuk materi kami ini membahas 4 topik. Yang pertama membahas tentang desain visual, yang kedua membahas tentang fluid navigation, yang ketiga yaitu membahas grid system, dan yang keempat yaitu membahas keselarasan. Nah, untuk topik yang pertama saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu tentang desain visual, di mana terdiri dari komponen antarmuka yang memiliki 4 poin. Yang poin pertama itu model pengguna. Nah, model pengguna itu sendiri yaitu model konseptual yang diinginkan pengguna dalam manipulasi informasi dan proses yang diaplikasikan pada informasi tersebut. Nah, yang keduanya itu bahasa perintah atau command language, yaitu berarti untuk manipulasi model idealnya dengan menggunakan bahasa alami. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu umpan balik. Sedangkan yang ketiga yaitu umpan balik, di mana umpan balik tersendiri yaitu memberi keyakinan bahwa program telah menerima perintah pengguna dan pendapat memahami maksud perintah tersebut. Nah, yang poin keempat yaitu tampilan informasi, di mana digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Lanjut, di sini membahas tentang tujuan dari desain visual, di mana tujuannya yaitu untuk membantu manusia merancang suatu objek agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan selain itu, ada beberapa tujuan desain lainnya seperti untuk menciptakan objek, sistem, struktur, atau komponen manfaat bagi manusia. Lanjut yaitu tentang prinsip-prinsip desain, di mana memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu kesatuan atau unity, yaitu kesatuan memiliki arti sebagai salah satu prinsip dasar desain grafis yang sangat penting. Yang kedua yaitu keseimbangan atau balance, di mana sebagai suatu kondisi yang sama, baik itu secara horizontal atau kanan kiri maupun vertikal atau atas bawah. Lanjut yaitu proporsi atau proportion, yaitu perbandingan ukuran yang digunakan untuk membantu membandingkan panjang dan lebar antara gambar dengan bidang gambarnya. Lanjut yaitu kontras, di mana kontras diciptakan dari suatu hal yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari warna perbedaan, ukuran, sekarang, bentuk, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu penekanan atau emphasis, di mana prinsip penekanan yang berarti suatu hal yang menjadi fokus atau yang mendapatkan perhatian pertama. Pada bagian penekanan, tata letak merupakan kebutuhan yang penting untuk menarik pandangan orang. Lanjut, yaitu elemen dasar desain grafis, di mana terdiri dari garis atau line. Garis atau line adalah unsur penting yang ada dalam sebuah desain, di mana garis ini berguna untuk mengarahkan pandangan atau fokus mata untuk melihat elemen-elemen di dalam desain. Lanjut yaitu bentuk atau shape, yaitu seperangkat atau gabungan dari garis-garis yang ditempatkan secara saling berdekatan. Yang ketiga itu tipografi atau tipe, yaitu dalam sebuah desain grafis adalah hal yang menjadi elemen pendukung yang cukup penting. Lanjutannya yaitu ukuran atau size, di mana perbandingan besar atau kecilnya suatu objek benda ataupun suatu hal. Lanjut yaitu ruang atau space, yaitu ruangan sangat dibutuhkan dalam desain. Ruang yang dimaksud adalah area yang berada di sekitaran objek. Yaitu lanjut warna atau color, yaitu warna dapat dikatakan juga salah satu elemen desain yang sangat penting selain digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang terakhir yaitu tekstur, yaitu tekstur adalah wujud atau visualisasi dari permukaan objek yang ada di dalam desain. Pada umumnya tekstur hanya bisa dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Lanjut poin yang kedua yaitu tentang fluid navigation, di mana fluid navigation ini adalah kunci untuk berhasil mengaplikasikan aplikasi interaktif seperti menginstal aplikasi mobil, mengisi survei, atau membeli tiket kereta api. Itu juga merupakan kunci untuk menemukan informasi di situs web atau majalah, media sosial, atau untuk menentukan tindakan yang diperlukan di desktop aplikasi. Nah, fluid navigation ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu navigasi berdasarkan pilihan. Nah, navigasi berdasarkan pilihan ini yaitu terdiri dari tautan tertanam dari halaman web. Pertama kali dipopulerkan dalam sistem hipertext yang digunakan VRES. Lanjut, teknik grafis adalah cara yang sangat menarik untuk menyajikan pilihan sambil memberikan konteks untuk membantu pengguna menentukan apa yang mereka inginkan. Nah, misalnya peta dapat mengarahkan pengguna tentang geografi area sebelum pengguna memilih item yang menarik, dan kalender atau garis waktu dapat
memberitahukan pengguna ketersediaan dan batasan sebelum tanggal atau waktu dipilih. Lanjut yaitu punya organisasi konten, di mana bagian ini meninjau masalah organisasi, konten, dan memberikan pandangan untuk desain. Area desain ini telah banyak diteliti dalam konteks menu tradisional untuk aplikasi desktop, tetapi sebagian besar hasilnya berguna untuk desain aplikasi situs web dan telepon. Lanjut, yaitu formulir isi dan kotak dialog, di mana formulir isi ini itu seleksi efektif untuk memilih suatu barang dari sekumpulan pilihan. Kapan banyak bidang data yang diperlukan gaya interaksi yang sesuai adalah pengisian formulir. Kombinasi isian formulir, menu, dan widget khusus. Seperti kalender peta. Lanjut yaitu tentang pengisian formulir, di mana ada kekurangan penelitian empiris tentang pengisian formulir, tetapi beberapa panduan desain baris telah muncul dari praktisi. Alat perangkat lunak menyederhanakan desain, membantu memastikan konsistensi, memudahkan pemeliharaan utama, dan mempercepat implementasi. Tetapi bahkan dengan alat yang sangat baik, perancang masih harus membuat lebih banyak yang kompleks. Untuk yang poin ketiga ini akan dijelaskan oleh saudari rekan saya, yaitu Nadia Dusmalingsi. Kepada saudari dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu tentang grid system. Pertama itu tentang pengertian grid system. Pengertian grid system berarti sistem adskisi atau kontak dalam grafik desain atau desain grafis. Grid system adalah pengguna kerangka kerja dua dimensi untuk menyelaraskan dan meletakkan elemen desain. Sedangkan dalam web design, sistem grid adalah struktur yang terdiri dari serangkaian garis horizontal dan vertikal yang digunakan untuk mengatur konten. Contohnya seperti grid system dari Postgres yang digunakan untuk tata letak, khususnya tata letak responsif. Kemudian grid system atau sistem kisi, serangkaian pengukuran yang dapat digunakan dalam desain grafis oleh graphic designer atau desainer grafis untuk menyelaraskan dan mengukur objek dalam format yang diberikan. Konsep sistem grid generatif ini terbilang sangat kuat, tetapi juga sangat kurang dimanfaatkan. Bahkan hal sederhana seperti program grid yang fleksibel tidak ada saat ini. Grid system adalah segala jenis kendala dasar yang dapat Anda letakkan pada Canva atau kanvas. Selanjutnya yaitu tentang sejarah grid system atau sistem grid. Sistem grid pertama kali digunakan untuk mengatur tulisan tangan di atas kertas dan kemudian dalam penerbitan untuk mengatur tata letak halaman yang dicetak. Kemudian sistem grid dimulai sebagai garis bantu untuk buku-buku tertulis. Kemudian ditransfer ke jenis atau tipe yang bergerak, di mana pengaturan tipe itu sendiri terdiri dari kotak. Selanjutnya grid line atau garis kisi juga digunakan untuk membantu printer dalam pengaturan huruf. Ini seringkali bisa jadi sesederhana garis dasar yang menentukan skala heading atas dan bodi badan. Dengan munculnya permintaan besar revolusi industri untuk berbagi karya cetak dalam banyak hal, buat seperti stop serif diterima sebagai bagian dari revolusi periklanan. Jenis-jenis dan contoh grid system atau sistem grid. Yang pertama, base-line grid. Base-line grid dasar sering digunakan dalam kombinasi dengan grid kolom untuk memastikan bahwa garis teks di setiap kolom sejajar secara merata di seluruh grid. Yang kedua, kolom grid. Disebut sebagai kolom kisi, kolom grid membagi halaman menjadi kolom dan mungkin merupakan tipe grid yang paling banyak dan paling umum digunakan oleh desainer grafis dan web. Yang ketiga itu modular grid. Jenis berikutnya adalah kisi modular atau modular grid. Ini adalah kisi kolom dan baris yang tidak hanya memberikan tahu Anda penempatan simbol X pada formulir Anda, tetapi juga paduan pada simbolnya. Yang keempat, manuskrip
grid selanjutnya yaitu kisi manuskrip atau naskah, atau manuskrip grid adalah isi satu kolom yang hanya menentukan di mana dalam suatu halaman teks akan diletakkan. Yang kelima, pixel grid. Jenis grid sistem selanjutnya adalah jenis isi kotak pixel atau pixel grid. Jika Anda pernah memperbesar dekat sebuah dokumen dengan menggunakan Photoshop, Anda mungkin telah melihat kotak pixel muncul. Yang keenam yaitu hierarchical grid. Kisi atau kontak hierarki atau hierarchical grid dijelaskan dengan tidak memiliki spasi yang sama antara modul yang merujuk pada setiap kisi tidak beraturan yang mengakomodasi kebutuhan konten tertentu. Tip dan cara menggunakan sistem dalam desain. Yang pertama, atau file grid Anda ke desain Anda. Jika Anda merasa nyaman mendesain di proses atau web designer menggunakan Flipboard atau kerangka CSS Anda, maka hal itu baik-baik saja. Yang kedua, buat beberapa padan untuk membantu Anda. Jika Anda memiliki file, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah membuat beberapa padan untuk membantu kita. Yang ketiga, cobalah bekerja dengan kendala dan batasan. Banyak yang mungkin berpikir bahwa bekerja dengan grid system saja adalah resep yang baik untuk bekerja dengan cara yang lebih terbatas. Tetapi masalahnya bukanlah itu. Yang keempat, perhatikan spek darah Anda. Part 4 yaitu tentang keselarasan. Keselarasan yaitu kesesuaian antara bagian satu dengan bagian lainnya dalam sebuah desain. Aspek dalam keselarasan berupa selaras dalam garis dan bentuk atau selaras dalam tekstur dan warna. Perataan Arisita meliputi keselarasan dengan mengacu pada melapisi bagian atas, bawah, samping atau tengah elemen teks atau grafik pada suatu halaman. Perataan Arisita meliputi fruit leaf juga disebut digest atau ragged list. Yang kemudian fruit leaf juga disebut digestiven atau ragged leaf. Yang keempat, terpusat dan sepenuhnya dibentuk. Dengan perantaran vertikal, elemen dapat disejajarkan secara vertikal, atas, bawah, atau tengah. Misalnya, penyelarasan baselin akan menyelaraskan teks ke baselin termasuk kolom teks yang berdekatan. Penggunaan grid dan paduan dapat membantu penetapan dan penyejajaran teks dan grafik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.